Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang transformasi geometri yang berikutnya, yaitu rotasi. Rotasi ini dapat diartikan sebagai memindahkan titik dengan cara diputar. Titik dengan memutar. Nah, dalam perpindahan titik ini nanti dia diputar sejauh alfa dan terhadap titik pusat. Di sini ada alfa. Alfa ini menunjukkan besar sudut. Maka dari itu, nanti prasyarat materi yang harus kalian kuasai dalam menyelesaikan rotasi itu ada yang namanya trigonometri. Trigonometri di kelas 10 sudah pernah kalian pelajari ya. Yang akan kita gunakan adalah sudut-sudut istimewa dan relasi sudut yang seperti di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, rotasi ini juga nanti kita akan menggunakan pendekatan koordinat. Di sini rotasi terhadap titik pusat ya, terhadap titik pusat tertentu, sama halnya dengan dilatasi yang kemarin. Berarti nanti kita akan membagi menjadi dua, dimana yang pertama, kalau misalkan pusatnya 0,0 atau titik asal. Nah, apabila kita ilustrasikan dalam suatu bidang koordinat kartesius, ya, misalkan di sini sumbu x, sumbu y, kemudian di sini ada titik A. Titik A ini nantinya akan dirotasikan sejauh alfa terhadap titik pusat 0,0. Artinya terhadap titik pusat 0,0 berarti di sini ya. Nah, dia akan diputar sejauh alfa. Misalkan sejauh alfa di sini akan menghasilkan titik A aksen. Nah, sudutnya berarti yang di sini. Ini alfa. Pusatnya yaitu 0,0. Apabila kita petakan, misalkan ada titik A yang titik koordinatnya x, y, kemudian dia dirotasikan sejauh alfa terhadap titik pusat O yaitu 0,0, maka akan menghasilkan A aksen yang koordinatnya x aksen, y aksen. Nah, untuk mencari x aksen dan y aksennya itu konsepnya sama seperti dilatasi ya, kita gunakan matriks, tapi elemennya di sini adalah cos alfa, kemudian sini min sin alfa, sini sin alfa, dan yang terakhir cos alfa dikalikan dengan x, y, seperti ini. Nah, nanti berarti silakan kalian ingat-ingat kembali nilai dari sudut istimewa untuk yang kosinus dan juga sinus, seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan titik A yang koordinatnya 1,2 akan dirotasikan sejauh misalkan 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 yang ditanyakan A aksennya. Berarti untuk mencari x aksen, y aksen itu sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat, sini cos 90 derajat, dikalikan titik asalnya yaitu 1 dan 2. Nah, cos 90 derajat ya, silakan ingat-ingat lagi nilainya adalah 0, kemudian sin 90 derajat nilainya 1, berarti sini min 1, kemudian sini 1, 0, dikalikan dengan 1, 2, berarti sama dengan ini 0 ya. Silakan ingat-ingat kembali cara mengalihkan matriks. Dari sini hasilnya negatif 2, yang bawah 1. Artinya di sini bayangan dari titik A 1,2 yang dirotasi sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah negatif 2,1. Oke, seperti itu ya. Untuk yang kedua,
yang tadi kan pusatnya untuk 0,0 ya, yang sekarang berarti untuk pusatnya m,n. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan dalam koordinat kartesius, ini sumbu x kemudian sumbu y. Misalkan di sini dia ada titik m,n ya. Nah, di sini ada titik A. Titik A ini akan dirotasikan terhadap titik pusatnya. Jadi ini titik pusatnya m,n sejauh alfa. Maka titik bayangannya hasil rotasinya itu di sini ya, aksen. Nah, jika kita petakan, berarti kalau ada titik A, x, y, kemudian kita rotasikan terhadap titik pusat P dan sejauh alfa, maka ini bukan R, tapi aksennya itu menjadi x aksen, y aksen. Dengan untuk mencari x aksen, y aksen ya sama ya seperti tadi, berarti sini cos alpha, kemudian min sin alpha, sini sin alpha, dan cos alpha. Kemudian karena dia pusatnya adalah m,n, maka pengalinya adalah x min m dan y min n ditambah mn, seperti ini. Nah, contohnya misalkan di sini punya titik B yang titik koordinatnya negatif 1,3. Dia akan dirotasikan terhadap titik pusat misalkan 2,1 sejauh 180 derajat. Maka A aksennya menjadi berapa, atau hasil rotasinya, bukan A aksen ya, B aksen. B aksennya jadi berapa hasil rotasinya. Nah, berarti bisa langsung kita gunakan rumusnya ini ya. Nanti untuk mencari x aksen, y aksennya itu sama dengan cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat. Kemudian dikalikan x nya berarti dia negatif 1 min m, berarti min 2. Ini berarti sini m nya dan sini m nya ya. Kemudian y kurangi n berarti 3 dikurangi 1, ini y, di sini berdiri x ya. Kemudian ditambahkan dengan nm nya, berarti sini 2, 1. Nah, kita hitung untuk nilai dari cos 180 derajat. Kita gunakan relasi sudut 180 derajat. Kalau misalkan dia perhitungannya di kuadran 2, berarti menggunakan cos 180 derajat min alfa. Artinya dia cos 180 derajat dikurangi 0 derajat. Sehingga yang kita pakai nilainya adalah cos 0 derajat. Ya. 180 berarti sini cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat kan nilainya 1 ya. Nah, sedangkan cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Berarti cos 180 derajat hasilnya negatif 1. Nah, sin 180 derajat berarti dia sama saja dengan sin 0. Sin 0 derajat nilainya 0, kemudian sini 0, sini negatif 1. Kemudian dikalikan, ini kita hitung berarti negatif 3, ini 2. Ditambahkan 2, 1. Nah, ini kita hitung ya. Kalian matriks berarti sini 3, sini negatif 2. Ditambahkan dengan 2, 1. Maka hasilnya 5 dan negatif 1. Dengan kata lain, hasil rotasi dari titik B negatif 1,3 sejauh 180 derajat dan titik pusat 2,1 itu adalah 5, negatif 1. Oke, itu penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kita merotasikan suatu titik dengan pusatnya 0,0 dan juga pusatnya m,n.